Selamat pagi dunia penuh warna. Hari ini akan jadi istimewa. Selamat pagi wahai teman semua. Tawar yang iringi langkah kita. Sudah tak sabar segera dimulai. Siapkanlah dirimu. We're gonna have a good time. Oh so much fun. Bersama teman baru. Itu yang aku tunggu. We're gonna have a good time. Oh so much fun. Belajar hal yang baru. Tak perlu ragu-ragu. Senangnya. Mari kita semua berlomba-lomba. Belajar sambil bermain, oh asiknya. Apa yang kita kerjakan hari ini adalah bekal untuk di hari nanti. Sudah tak sabar segera dimulai. Siapkanlah dirimu. We're gonna have a good time. Oh so much fun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimahullah, pagi hari ini kita akan berbicara tentang tingkatan beramal. Tingkatan beramal. Jadi yang kita bicarakan adalah kualitas dari kita beramal. Kalau namanya tingkatan, derajat itu artinya kualitas, bukan jumlahnya. Bukan jumlahnya. Saya kasih contoh. Setelah satu tahun itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dibuat bulan-bulan yang lebih berkualitas ketimbang bulan lainnya. Itu maksudnya supaya kita beramal lebih fokus di bulan itu. Contoh, dalam satu tahun ada 4 bulan haram. Bulan haram, yaitu bulan Rajab, bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, dan bulan Muharram. 4 bulan ini disebut bulan suci atau bulan haram. Maksudnya adalah bulan di mana kita untuk berkesempatan meningkatkan kualitas diri kita lebih dari bulan-bulan lainnya. Kemudian bulan depan insya Allah juga ada bulan yang istimewa namanya Syahrul Mubarak. Bulan yang penuh keberkahan. Berkah artinya dekat dengan Allah. Qarib. Berkah artinya dekat dengan Allah. Jadi bulan depan adalah bulan saatnya orang meningkatkan kualitas dekat dengan Allah. Itu contoh. Jadi hari ini kita bicara tentang tingkatan beramal. Maksudnya kita bicara tentang meningkatkan kualitas amal kita. Kualitas amal kita. Oke. Dalam satu tahun seperti itu. Dalam satu bulan ada waktu-waktu istimewa. Contoh, istimewanya adalah satu bulan itu ada hari Jumat. Hari Jumat nilainya, kualitasnya lebih dibanding hari-hari yang lainnya. Dalam terminologi penciptaan langit dan bumi, hari Jumat adalah hari evaluasi. Allah menciptakan hari itu 5, kemudian hari Jumatnya adalah muhasabah. Dievaluasi dari awal sampai akhir. Berarti 6. Kemudian hari Sabtunya itu adalah bebas. Artinya ikut Jumat atau ikut Ahad. Ya, dalam kita orang Islam sesungguhnya hitungan itu dimulai dari 1.
yaitu Ahad. Maka hari tadi Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kemudian hari evaluasi adalah Jumat. Kemudian ada Sabtu, ya Sabtu yang bebas seperti ini, itu dimasukkan ke dalam Jumat. Itu kita. Tapi kalau orang-orang sekarang secara umum, Yahudi misalnya, itu memasukkan Sabtu ke Ahad. Jadi ikut Ahad, maka libur. Itu kan? Maka di Al-Quran juga disebutkan, orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel itu hari Sabtu itu libur. Kira-kira itu. Baik, nah kita ini juga melok libur itu. Jadilah ya, pokoknya kita tahu bahwa setiap bulan ada hari-hari istimewa. Kemudian setiap hari ada juga hari atau waktu yang paling berkualitas. Yang paling berkualitas dari waktu untuk kita taqarrub ilallah, mendekat kepada Allah, kira-kira sepertiga malam terakhir. Kalau dianggap tanya jamnya jam berapa, kira-kira antara jam 3 dan jam 4. Jam 3 dan jam 4. Jadi kalau mau bangun misalnya tahajud, mau memohon pada Allah, itu kira-kira antara jam 3 sampai jam 4. Itu secara umum seperti itu. Nah, jamaah rahimakumullah, jadi hari ini kita akan bicara tentang bagaimana meningkatkan kualitas amal kita ya dalam rangka tahapan-tahapan beramal. Oke. Tahap beramal yang pertama itu adalah mengerjakan tanpa tahu, relatif ini, tanpa tahu ilmunya. Alias ikut-ikutan saja, melok-melok baik. Contoh mah ini. Ya. Contoh mah ini. Misalnya orang baru masuk Islam, baru mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian dia sudah kena kewajiban. Orang Islam itu sudah kena kewajiban harus sholat. Padahal dia belum bisa. Pertanyaan saya, coba jangan dibalik ya. Kalau gitu orang masuk Islam itu harus belajar sholat dulu baru Islam, atau Islam dulu baru belajar sholat? Penting mana? Islam dulu, karena kita tidak tahu masalah batas umur kita, ajal ini. Jadi kalau sampai ada orang mau masuk Islam kamu tolak, kaget dulu, belajar sholat dulu baru kamu masuk Islam, tahu-tahu besok meninggal dunia, kamu yang kena pertanyaan. Ngapo kamu dulu tidak izinkan orang itu untuk masuk Islam dengan pemahaman bahwa harus sholat dulu baru ngerti sholat dulu, tahu sholat dulu baru Islam. Jadi orang mau masuk Islam itu kapan saja, silahkan. Prosedur yang bakunya untuk masuk Islam cuma satu, apa? Mengucap 2 kalimat, dan mengucapnya itu dibimbing, sudah selesai itu aja. Ya, sudah itu saja. Contoh, coba pernah dengar kisahnya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar masuk Islamnya kayak mana? Datang kepada Rasul saat itu juga, kemudian tadinya kan punya maksud jelek tadinya. Tapi datang kepada Rasul, langsung menyatakan diri masuk Islam. Ya karena dia wong Arab sano itu, ya udah pula nak payah-payah melapaskan bahasa Arab. Tapi kalau kita yang wong bukan Arab ini, biasanya kalau nak mengucapkan syahadat betul-betul nak dibimbing nian. Baca asyhadu, mungkin juga masih agak kesulitan. Kadang-kadang asadu. Nah, ini, padahal bacanya mestinya asyhadu. Tapi pokoknya minimalis belah. Saya pernah suatu saat waktu dinas di Bangka Belitung, itu bimbing orang untuk bersyahadat ini sampai berulang kali. Karena sulit memang untuk lidah dia tidak terbiasa untuk itu. Nah, jamaah rahimakumullah. Jadi tingkatan beramal yang pertama, ulangi, tingkatan beramal yang pertama adalah melakukan tapi tidak tahu ilmunya. Saya tanya yang hadir ini, kita masuk bab ini tidak? Tidak. Oke, kita naik yang kedua. Orang yang beramal tahu fikih atau ilmunya. Tahu tata caranya. Ini tingkatan kedua. Tahu tata caranya. Contoh,
Tadi sholat subuh berapa rakaat? 2. Ya, kemudian contoh misalnya kalau baca Quran sebaiknya kita wudhu dulu, benar? Kemudian sebaiknya membaca Al-Quran itu ya dengan bacaan yang fasih atau dengan tajwid, kan seperti itu. Nah itu namanya orang beramal tahu ilmunya, itu tingkat kedua. Nah sekarang kita nak bicara tingkat ketiga, ini yang paling tinggi. Orang yang beramal tahu hakikatnya, tahu maknanya. Orang yang beramal tahu hakikatnya, tahu maknanya. Tingkat kedua insya Allah kita semua ini tadi. Tingkat kedua yang beramal tahu ilmu fikihnya. Tapi mungkin kita belum lazim sampai tahu kepada hakikatnya. Contoh, saya kasih contoh saja. Bapak Ibu, kamu galak sholat duha tak? Sholat duha. Berapa rakaat sholat duha? Boleh 2 rakaat, paling banyak 12 rakaat. Nabi Muhammad paling banyak menggawekan 12 rakaat itu. Itu ilmunya. Boleh 2 rakaat, boleh paling banyak berapa tadi? 12 rakaat. Habis duha biasanya doa apa kamu? Pasti doanya yang itu kan? Allahumma in kana rizki fis sama fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'akhrijhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqaribhu wa in kana qalilan fakathirhu wa in kana mu'assaran fayassirhu. Kira-kira mah itu. Itu doa kamu. Jadi intinya sholat duha nak ngapo? Menurut ilmu kamu ini untuk dapat rezeki. Kurang apa kamu? Ini karena kita tidak tahu hakikatnya. Nih, maka saya sampaikan ini. Hakikat sholat, ya sholat saja, titik. Sama dengan pengajian pagi ini. Hakikat taklim adalah, ya taklim saja. Saya ngajar, antum ya mendengar pelajaran ini. Sudah itu aja. Ini hakikatnya untuk ini. Tidak ada yang lain. Coba kita bayangkan nih. Coba kita bayangkan ini. Ibaratnya nih, ayo kita ibaratkan ini. Nih, ya. Ya, Bapak Ibu rahimakumullah, saya kasih contoh yang mudah nih. Kasih contoh yang mudah nih. Saya itu ya, saya yang punya rumah saya, yang punya makanan segala macam fasilitas yang mewah di rumah itu saya. Oke. Terus kemudian kamu bertamu ke tempat aku. Kamu bertamu ke tempat aku. Kamu bertamu ke tempat aku itu karena aku undang. Pelan-pelan nih, coba jelas nih. Jadi saya punya rumah mewah. Rumah mewah dengan fasilitas lengkap. Oke. Kemudian Bapak Ibu saya undang. Saya kasih undangan. Oke, perhatikan nih. Kasih undangan. Kemudian sudah itu saya kasih ongkos. Kasih ongkos supaya bisa naik apa Grab atau apa segala terserah lah, pokoknya bisa naik ini supaya datang ke tempat saya. Oke. Dikasih ongkos, dikasih apa tadi sudah sampai di tempat saya jamu, makan minum sebebasnya apa segala macam itu, ya. Cuman disuruh sikok. Ya, disuruh sikok. Mengucapkan terima kasih. Kira-kira galak tak kamu? Cuman disuruh terima kasih Prof. Ini. Mau tak ini? Itulah hakikat sholat. Kalau nak tahu. Kita diberi hidup oleh Allah. Diberi napas oleh Allah. Diberi jantung oleh Allah. Diberi harta benda oleh Allah. Diberi apapun oleh Allah. Kemudian kita dipanggil Allah untuk mengucapkan terima kasih, yaitu sholat. Kata Nabi Muhammad, hakikatnya ketika beliau sholat sampai kakinya bengkak, apa kata Rasulullah? Karena aku ingin menjadi hamba yang bersyukur. Hamba bersyukur adalah hamba yang berterima kasih. Jadi sholat adalah cara kita mengucapkan terima kasih kepada Allah.
Jadi kita semua ini dikasih fasilitas lengkap oleh Allah. Kemudian kita mengucapkan terima kasih. Habis mengucapkan terima kasih minta lagi. Mana kira-kira kamu? Tadi sama dengan kalian kunjung ke rumah saya. Udah saya undang, saya kasih ongkos, saya kasih segala macam. Ya, udah saya itu. Kemudian baliknya juga ku ongkosi segala macam itu. Lengkap pokoknya fasilitasnya. Masing-masing bawa 1 miliar lah. Kalau kurang 1 triliun lah misalnya. Tahu-tahu kamu ya bukan mengucapkan terima kasih. Tapi minta lagi gitu. Kira-kira aku sebagai tuan rumah heran enggak? Heran. Mamang ini kuundang, kunjuk modal. Di sini bebas main organ tunggal, main segala macam nih, bebas. Tahu-tahu cuman datang terus minta lagi. Mana kira-kira? Inilah hakikat sholat tadi. Kalau sholat duha, sholat itu saat mengucapkan terima kasih. Dikira kita ini apa tidak punya rezeki. Sudah lengkap-lengkap sangat banyak, tak berhingga. Kemarin di Instagram saya tulis itu. Ya, setiap 1 menit kita ini bernapas butuh 6 liter oksigen. Nah, 1 menit 6 liter. Kalau 1 liternya harganya 40.000, 1 menit kita dikasih modal oleh Allah 240.000. Kalau saya kalikan, ini sudah saya kalikan, Bapak Ibu tidak usah ngalikannya ini. 1 tahun berarti 126 miliar lebih. Itu fasilitas napas yang diberikan kepada kita. Fasilitas napas yang diberikan kepada kita. Itu baru napas. 1 tahun berapa tadi? 126 miliar. Umur-umur macam saya yang sudah 50-an ini, berarti kalau dihitung-hitung sudah menghabiskan napas seharga 7 triliun kira-kira. Itu baru napas. Jantung. Nah, ini karena kita taklim jadi saya ajari agak detail. Jantung setiap berdenyut, dep, 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 dep. Itu berdenyutnya itu jantung 2 iramanya. Dep, dep. Sama dengan lagu itu. Tuk, tik, tak, tik, tuk, tik, tak, tik, tuk. Ada lagu itu kan? Nah, jantung itu gitulah kan. Jantung itu berdenyutnya dep dep lep dep lep dep. Setiap berdenyut lep dep tadi memompa darah 500 cc. Jantung kita berdenyut sesuai nadi. Nadi rata-rata normal 80 kali. Normal rata-rata. Di bawah katakanlah 70 kali namanya bradikardi. Ya, denyut lemah, bukan lemah. Denyut kurang. Di atas 90 namanya takikardi. Bahasa Palembangnya berdebar-debar. Sekarang aku tanya, debar-debar kalau enggak ini? Tidak. Atau ini enggak? Kurang denyutnya. Cak lemes yang sini. Becak sudah nak ini. Nah, maka kita rata-rata jantung ini berdenyut 80 kali 1 menit. Tadi setiap berdenyut berapa cc? 500. Kalau begitu 1 menit berapa liter? 40 liter. Ayo kita jengok. Coba aku tanya. Pompa air di rumah kita. Sanyo itu atau apa itu? Pompa air itu. Di rumah kita. 1 menit berapa liter dia pompa? Ya. Ya, coba kita tergantung besar pompanya kebelahan. Dan pompa air di rumah tuh hidup terus enggak? 24 jam. Tidak. Jantung hidup terus. Kita hitung. Ayo kita hitung-hitungan kan kita senang berekenan nih. 40 liter dikali ini 1 menit ya. Kali 1 menit 1 menit 1 menit kan 40 liter tuh. Berarti kalau 1 jam kali 60. Oke. Sama dengan 2400 dikali 1 hari 24 jam. Jadi selama 24 jam jantung kita memompa 57.600 liter darah. 1 hari 1 malam memompa anggaplah 57.000 liter darah.
Kalikan juga setahun. Berapa tahun? 365. Jadi memompa 21 juta liter darah. 21 juta liter darah itu dibagi tetmon. Tetmon berapa isinya? Yang paling besar. 10.000 itu tetmon kamu ya. Tetmon di rumah kami cuma 1.000. Ya anggaplah tetmon yang rata-rata itu kan 1.000. Nah, yang kecil itu kan ada kan. Ya 5.000 itu tetmon besar nian. 5.000 5 ton itu kan. Paham kan? Oke. Anggaplah ini. Ya, atau kita nggak usah inilah ya, berapa liter itu banyaknya air 21 juta liter itu berapa banyaknya? Kalau satu tetmon tadi 1.000 itu berarti ada 21.000 tetmon setahun mompa darah. 21.000 tetmon. Penduduk kota Prabu Mulih, kita ambil contoh Prabu Mulih, itu sekitar 200.000. Jadi dalam 10 tahun dia tenggelam oleh darah satu orang. Paham enggak ini? Betapa besarnya karunia Allah. Habis itu kita sholat tapi bukan terima kasih. Sholat malah, ya Allah berikan padaku rezeki. Nah, ya Allah selesaikan masalahku. Ya Allah ya, tolong luluskan aku jadi ASN. Nah, P3K. Ya Allah sembuhkanlah penyakitku. Bukan tidak boleh. Hari ini kita akan bicara tentang tingkatan beramal. Hakikat dari sholat adalah ucapan terima kasih kita kepada Allah. Kalau kita punya problem di balik itu, apakah Allah tidak tahu? Tahu. Jadi cukup kita mengatakan, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni birahmatika fi ibadika salihin. Itu doa ini dibaca Nabi Sulaiman ketika ada semut yang ngomong, ya ayuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Wahai sekalian semut, jangan lewat jalan Sukamto. Kage ado Sulaiman dan bala tentaranya akan lewat situ, kita pasti terinjak-injak. Maka lewatlah angkatan 66. Kaget masuk lebong siarang. Aneh. Ya, kira-kira begitu. Nabi Sulaiman mendengar itu, fattabassama, itu disebut di Al-Quran. Senyum. Bukan senyum biasa, senyum kecut. Maksudnya itu senyum, ya Allah. Bahasa Palembang ini, waya-waya. Nah, waya-waya itu apa ya? Keperinya. Pokoknya ekor semut sampai mohon kepada Allah seperti itu. Wahai semut sekalian jangan lewat sini. Nanti Sulaiman nginjak-nginjak kamu. Itu omongan semut itu kan Allah tahu enggak? Tahu. Maka Nabi Sulaiman dikasih pendengaran itu. Ya Allah aku ini manusia. Aku diberi kekuatan seperti ini. Masa aku harus nginjak-nginjak semut? Luar biasa. Maka bersyukur sama. Nah kita ini diberi tadi apa? Tadi napas, darah. Mau dihitung yang lain lagi? Ayo, gue hitung lain lagi nih. Ini saya ngaji, ini saya ngasih pengajian ini kedengeran enggak suara saya? Kejinguan enggak yang aku ganteng ini? Ini. Nah ini sinianan, aku ngomongkan artinya harmoni lah. Kenapa bisa melihat? Kenapa bisa mendengar? Kenapa bisa berpikir? Karena ada saraf. Tahu enggak ini? Saraf itu kecepatannya 147 km per detik. Sini Sungai Lilin, ujung. Nih, 147 km per detik. Kecepatan berpikir kamu mah itulah. Makanya kamu nengok aku pikirannya sudah kemana? Yakin ini? Yakin ini. Jakarta dari Palembang itu jaraknya sekitar 500 km. Jakarta Pusat sana. Jadi kalau dibagi 147, 3 detik kan? Jadi dalam 3 detik saya ngomong pikiran Bapak Ibu di Jakarta sebenarnya.
Tidak nyingok aku tidak sebenarnya. Ini coba nikmat Allah luar biasa enggak ini? Subhanallah. Tadi malam saya pulang pengajian jam 10. Lewat jembatan Ampera, macet. Bukan karena orang parkir, tapi karena orang negakkan yang mak ini apa nih? Yang ini, tegak mak ini, ada ini apa? Ya, budak-budak muda ya, mak ini. Sepanjangan Ampera itu. Saya seneng aja, senengnya apa? Bukan senengnya tadi. Seneng bahwa orang itu merasa kagum dengan suara, dengan kecantikannya, dengan kegantengannya. Tinggal diarahkan. Siapa yang nunjuk suara? Siapa yang nunjuk cantik? Siapa yang nunjuk peralatan ini? Siapa yang nunjuk fasilitas ini? Allah semua. Itulah ibadah kita mestinya sampai derajat itu. Maka tingkatan beramal saya ulangi ada 3. 1, orang beramal tidak tahu ilmunya. Pokoknya contoh anak-anak nih. Anak-anak itu waktu nanti bulan Ramadan suruh puasa aja. Tapi kalau ada nanya umur berapa mulai dilatih puasa? Umur 4 tahun ke atas. Bukan suruh puasa penuh ya. Jadi kira-kira ini umur 4 tahun ke atas itu TK lah kira-kira. Kalau nak puasa sahur dibangunkan. Nak sahur, melok sahur. Kaget jam 7 dia sarapan. Jangan dilarang sarapan. Dia lah puasa lah melok sahur. Jangan cak kamu ini kajian. Saya pernah lihat ada anak baru TK itu puasa sampai kulihat pucet nih. Oh ya Allah, kan ya wong tuanya nih. Karena dia ngomong, nanti nak, tahan nak. Sampai, tidak begitu. Nama anak-anak ini belum ada ilmunya. Ngapa nak puasa, ngapa nak ini. Maka dia silahkan aja tinggal dilatih puasa. Ini namanya level pertama dari beramal. Jadi contoh tadi, orang yang sudah mengucap 2 kalimat syahadat, baru mengucap 2 kalimat syahadat kan belum bisa sholat. Suruh melok sholat kan, melok-melok baik. Belum ada ilmu tingkatan pertama. Tingkatan kedua macam kita tadi. Sudah tahu sholat duha, bacaannya tahu. Tapi yang ada di otak kita cuma sholat duha dapat rezeki. Sholat apa lagi? Sholat istikharah dapat pilihan. Makanya kamu banyak kecewa kalau cuma berhenti pada tingkatan amal ini. Aduh nanya, Prof, saya ini sudah rajin sholat duha, tapi ngapo masih buntu terus? Nah, itu karena kamu salah paham terhadap sholat tadi. Prof, saya sudah istikharah, tapi kenapa pilihannya kok nggak muncul-muncul? Kan gitu nih. Prof, saya ini sudah itu, saya ini sudah sedekah. Katanya kalau sedekah itu akan ini itu segala macam. Ya Rabbi Karim, itu sampai ilmu level itu kita. Nah hari ini kita naikkan derajatnya pada level makna atau hakikat. Inilah tingkat tertinggi. Dari kasih contoh tadi, sholat itu adalah ucapan terima kasih kepada Allah. Pelan-pelan saya sampaikan. Karena itu kalau sudah sampai, apa cirinya orang yang tahu hakikat sholat? Ini saya kasih contoh, hari ini sholat aja, nanti kita tanya jawab. Apa ciri orang yang tahu sudah pada hakikat sholat? Cirinya, dia tidak lagi risau tentang diterima atau tidak diterima sholat itu. Saya kasih contoh. Bapak Ibu ngasih saya hadiah. Ngasih saya hadiah. Terus saya mengucapkan terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan saya, Bapak Ibu sudah senang enggak? Bapak Ibu ngasih saya hadiah, saya ucapkan terima kasih. Senang enggak? Senang. Perlu enggak Bapak Ibu terus ngomong, jangan lupa Prof, aku ngenjuk hadiah ini balas juga. Ngomong itu juga kamu. Kurasa lain kali aku enggak galak, terima kasih. Misalnya, kira-kira mah itu. Ini Allah berfirman di Al-Quran surat 51 ayat 56 sampai 58. Perhatikan pelan-pelan, saya bacain. Ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jin dan manusia, kamu galau-galau ini, kuciptakan untuk sekedar kamu terima kasih sama aku. Ubudiyah. Ibadah sama aku tadi nih. Ucapan terima kasih. Bersyukur sama aku. Cuman itu baik. Kata Allah, adapun hal lain sudah ku cukupi. Tadi napas, jantung sudah dicukupi semua. Jadi kamu hidup ini cuma untuk ucapan terima kasih. Apa kata Allah? Ma'uridu minhum merizki wa ma'uridu ayut imun. Aku tidak butuh apapun dari kamu. Itu kalimat itu. Jadi
Ucapan terima kasih sekalipun sebenarnya Allah pun tidak butuh sama kita. Cuman kita ini layaknya orang yang diberi, maka kita ucapkan terima kasih. Kalau sudah seperti ini, sampai gitu hakikat sholat. Kalau sudah mah itu, kamu peduli tidak diterima, tidak diterima. Diterima juga tidak apa-apa, tidak diterima juga tidak apa-apa. Tapi tetap ucapan terima. Nah, kalau sudah seperti ini, sholatnya akan keren. Sekarang masih ada enggak yang kita berat-berat sholat? Mau bangun beratnya nih. Itu karena nganggap sholat itu beban, benar. Coba kalau sholat itu ucapan terima kasih. Ya Allah, inilah siang ternyata ya Allah. Aku tadi sudah mengkonjuk napas, belum terima kasih. Kan begitu, itu kalau paham tentang terima kasih. Tapi kalau ini kan tidak ngomong. Ya Allah, berat nian. Masih ngantuk, lemak nian. Pagi baiklah, besok baiklah sholatnya. Nah, itu kan. Tap mati dia kan. Baru tahu dia. Oh ternyata. Jadi ringan saja. Itulah hakikat. Jadi kalau seperti itu akan selalu nyaman. Enjoy. Dimanapun kita. Bahkan ini nanti yang paling tinggi. Bapak Ibu. Maka jangan lupakan bacaan iftitah. Saya ingatkan ini. Saya diingatkan dari para ustadz, para guru-guru kami. Itu diingatkan. Jangan lupakan bacaan iftitah. Yang versi Allahu Akbar Kabiro. Kan ada dua. Ada Allahumma ba'id baini, ada Allahu Akbar Kabiro. Yang versi Allahu Akbar Kabiro, jangan lupakan maksudnya. Sedapat mungkin, sesempat mungkin tetap dibaca iftitah itu. Di iftitah itu ada bacaan. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Perhatikan kalimatnya, saya terjemahkan nih. Salatku, ibadah, semua ini ibadah. Ngaji ini ibadah, begawi ibadah, bedah ibadah, berumah tangga ibadah, mengurus anak ibadah, berjalan-jalan itu ibadah. Jelas. Jelas semuanya ibadah, Jadi ulangi, salatku, ibadahku. Salat disebut dewean, salat juga ibadah, tapi disebut sendiri karena ini khusus. Salatku, ibadahku, hidupku. Jadi hidup ini dewek, sekedar hidup. Hidup ini sendiri adalah bernilai sangat-sangat tinggi di sisi Allah. Kemudian matiku juga lillah. Jadi karena engkau. Arti lillah itu dua. Karena engkau dan kutujukan untuk engkau saja. Itu yang namanya niat. Maka pahala kita ini dihitung tergantung niat. Jamaah rahimakumullah, Bapak Ibu rahimakumullah. Kalau sudah seperti itu, enjoy tidak kita ini? Contoh, kita berusaha tapi gagal. Sedih tidak kita? Tidak perlu sedih. Kalau sedih manusiawi boleh. Sedih sebentar itu boleh. Tapi jangan putus asa. Kenapa? Karena kita tidak dituntut untuk berhasil. Yang dituntut adalah usaha kita itu sebagai bentuk ibadah yang itu karena Allah. Dan ditujukan, dimaksudkan, diniatkan hanya untuk mendapat keridhaan Allah. Cuman itu saja. Kalau sudah sampai hakikat itu, ya saya juga berlatih. Maka untuk berlatih ini butuhlah yang namanya thariqah atau jalan. Kalau orang sufi itu pakai thariqah sufi, kira-kira begitu. Nah kita ini butuh fasilitas, sarana, cara untuk kita atau wasilah untuk kita ya berusaha pada makna itu tadi. Ini sarananya sholat. Nanti sebentar lagi Ramadan. Ramadan sarana untuk apa? Sampai pada derajat nanti Ramadan, coba simpulan yang paling mudah saja. Kebutuhan pokok dan paling pokok dari manusia apa? Pokok dan paling pokok. Makan kan? Benar? Inilah puasa. Kenapa diajari puasa? Mohon maaf. Orang tidak punya baju kan kebutuhan pokok. Benar? Kan kebutuhan pokok itu pangan, sandang, papan. Ini kan tiga itu kan? Artinya makanan, pakaian, tempat tinggal. Itu kebutuhan pokok kan? Itu kebutuhan pokok. Oke. Coba. Kalau tidak punya tempat tinggal, masih bisa tidak? Beratap langit. Tidak usah langit nih, beratap itu apa namanya flyover. Jadilah ini beralaskan bumi, masih bisa? So,
Ida punya pakaian, tutupi pakai daun-daun bisa enggak masih? Bisa. Oke. Sekarang Ida makan. Pecah 50 hari. Mati. Atau pecah berapa hari lah. Ada tidak makan sehari. Lemes, benar? Maka puasa adalah sarana menyadarkan kita, hei manusia, kamu itu fakir. Kata Allah, ya Yuhannas antumul fuqara'u ilallah, wallahu wal ghaniyyul hamid. Di surat 35 ayat 15. Wahai manusia seluruhnya, kamu mutlak butuh sama aku, kata Allah. Kamu fakir, mutlak butuh sama aku. Dan akulah yang punya segala sesuatunya. Untung saja di ayat itu ada bunyinya, ya, wallahul ghaniyyul hamid. Allah yang punya segala-galanya, tapi Allah hamid. Hamid artinya apa? Hamid itu kamu galak mengucapkan alhamdulillah. Artinya segala puji bagi Allah karena sudah ngenjuk gitu. Jadi orang yang namanya hamid atau hamidah kalau perempuan itu galak ngenjuk. Jadi kalau hamidah masih pelit ganti nama kamu. Kalau hamid masih pelit berarti ganti bela nama kamu. Tidak ngerti berarti kamu sama nama kamu itu. Nama siapa Pak? Hamid. Pak, tolongin aku. Ada caranya nak tolong itu nih. Langkah pelit mamang ini. Nah, nih. Itu namanya ganti bela, jangan Hamid ini. Nah, nih. Jadi ini ceritanya. Jadi maka wallahu wal ghaniyyul hamid. Allah punya segalanya tapi Allah Maha Pemurah. Galak ngenjuk. Tadi ngenjuk napas ini. Sekarang aku tanya, saking pemurahnya Allah, penjahat-penjahat, orang yang nakal-nakal, masih diunjuk napas ya oleh Allah? Coba kalau kamu, andaikan kamu yang megang kendali napas, kamu unjuk tak wong jahat? Nah, itu ya pertanyaan aku. Ada wong maling ke rumah kita. Tahu gitu wongnya inilah wong maling mbak kita. Habis itu ketika dia ditangkap sama tetangga dimasa orang, kamu ngomongnya jangan dimasak. Wong ini maling tempat aku. Habis itu kata kamu, ini ku kasih lagi. Main kan itu. Ada tak kamu mak itu sampai? Oh, kalau ada maling tempat kita ketangkep, kamu melok nerajangnya pasti ini. Kalau bila perlu ngikik dulu jadilah ini. Itu kita. Tapi Allah, orang yang maksiat, orang yang segala macam itu, tetap saja oleh Allah. Bahkan orang yang menantang Allah, contohnya apa nih? Kayak kemarin itu siapa ya, memang terus mati itu siapa ya yang orang bakar Quran segala macam itu kan. Tapi kan dia bisa Salman Rushdie, orang bisa membakar Quran dan segala macam itu kan ada napas juga berarti. Masih diunjuk kesempatan, tidak langsung mati. Apa setiap orang yang memaksiat langsung mati? Kan tidak, karena Allah itu Maha Pemberi. Beda sama kita. Itulah hakikatnya. Jadi kalau itu ada sombong enggak kalau kita habis ibadah? Tidak mungkin. Karena orang yang nakal sekalipun belum tentu akan berakhir buruk. Karena nanti Allah bisa memberikan apapun. Sekarang baru dikasih napas, tapi belum diberi hidayah. Suatu saat diberi. Sebaliknya kita yang sudah insya Allah sudah rajin, aktif, bagus mah ini. Jangan merasa sombong. Kapanpun Allah juga bisa mencabut hidayah dari kita. Jadinya kita bisa menyimpang. Na'udzubillah. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Jadi hari ini kita belajar tentang tingkatan beramal. Saya ulangi, tingkat orang beramal pertama adalah tidak tahu tapi beramal. Tingkatan kedua tahu tapi tidak ngerti makna atau hakikatnya. Tingkat yang ketiga beramal sampai tahu hakikatnya. Jangan salah paham pula. Ada orang ngomong, aku sudah hakikat, tidak perlu lagi beramal. Nah, ada ini. Saya pernah ketemu orang tidak sholat subuh. Kapan ku tanya, ngapa tidak sholat subuh? Karena aku sudah hakikat. Nih, jadi tidak perlu nak sholat subuh. Ya tidak pahajak mah itu. Nabi Muhammad lebih-lebih hakikat. Nabi Muhammad sholat subuh tidak? Meninggalkan sholat subuh tidak? Pernah meninggalkan sholat subuh? Tidak pernah. Gara-gara begitu. Itu sudah hakikat mungkin. Maka hakikatnya beramal tapi rasakan nyaman, indah. Karena itu ucapan terima kasih kepada Allah. Demikian bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.